warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2024. Hari keempat kawan, para pemain sedang memainkan game Blitz hari pertamanya. Nah, sepertinya sedang jeda menunggu babak 8 kawan. Artinya 7 game sudah mereka mainkan kawan. Jujur admin belum cek satu persatu gamenya seperti apa. Bagi kawan-kawan sudah tahu ada game yang menarik, das, cepat, nggak panjang, silakan kalian tulis di kolom komentar sebagai rekom buat admin. Ya, sejak kemarin kita ulas permainan Magnus Dupov. Ya, beri kesempatan lah bagi para pemain kawan. Nah, admin ini ingin melihat permainan Nordipek Abdusattorov kawan. Di hari pertama Rapid permainan bagus. Hari kedua mulai turun performanya di hari ketiga dan akhirnya dia finish di posisi keempat kawan di sesi Rapid. Di hari pertama permainan Blitz kawan, coba lihat Nordipek Abdusattorov mengalami 4 kali kekalahan sejak game kedua atas Arjun, kalah dari Vidit, kalah kembali dari Magnus. Ya, kemarin melawan Magnus remis ya. Remis di game terakhir. Nah, kalah oleh Pragnananda, baru menang atas Westrezo dan Narayanan. Tentu saja di hari pertama ini kawan memainkan 9 game ya. Babak 8 nanti akan bertemu dengan Vincent Kemmer, babak 9 bertemu dengan Nihal Sarin. Admin ingin melihat permainannya saat melawan Arjun di babak kedua kawan. Saya tadi melihat gamenya kok cukup menarik. Memang panjang tapi cukup menarik kawan. Endgame Menteri versus Menteri. Tapi sebelum itu izinkan admin ini promosi ya, promosi channel kedua admin, Catur Mini, tempat dimana admin mengupload game ugal-ugalan. Bisa kalian lihat, bisa kalian kunjungi seperti biasa, ada di kolom deskripsi kawan linknya, dan di akhir video ini juga saya sertakan. Dan juga admin promosi Instagram Legenda Catur Dunia. Sebetulnya Instagram ini Instagram lama kawan, yang dulu admin gunakan memasang foto-foto kaos saat admin jualan kaos. Tapi sekarang foto kaosnya sudah admin hapus. Admin upload video pendek catur kawan, reel pendek, tidak lebih dari 2 menit. Nah, bagi kawan-kawan yang suka video-video seperti ini, bisa kalian kunjungi kawan. Kalau admin pasang di short, itu terkadang durasinya lebih dari 1 menit. Jadi admin putuskan ya di upload di Instagram saja. Nggak tahu Instagram ini juga bisa menghasilkan cuan atau tidak. Ya itu tak penting. Yang penting bisa upload ini, bisa mengakomodasi tontonan bagi kalian yang suka video-video semacam ini kawan. Tapi sementara kebanyakan orang bule yang nonton kawan. Dilihat dari trafficnya ini, orang bule yang banyak nonton sementara. Ya, Instagram admin masih sedikit ya followersnya, 397. Kalau kalian mampir kawan, ya jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Oke, kita sekarang ke papan permainannya dari Arjun Erigaisi versus Nordipek Abdusattorov. Rekor pertemuan head to head keduanya ini kawan, Nordipek Abdusattorov ini unggul dalam permainan klasikal. 5 kali bertemu, 4 kali menang, 1 kali remis. Sedangkan Arjun ini kuat di permainan cepat, Rapid ataupun Blitz, mengalahkan Abdusattorov 6 game, kalah 4 game, dan 8 kali remis. Ya sedikit lah, sisanya tipis lah, 2 game saja. Oke, sekarang kita langsung saja ke permainannya kawan. Arjun pegang putih di permainan Blitz pertama. Nah, mengawali dengan pion D4, Abdusattorov pion D5, kuda F3, kuda F6, gajah F4 London System, tentu pion C5 dari Abdusattorov, pion E3, pion E6. Ini adalah permainan Blitz, kita satset saja ya. Pion C3, Menteri B6, menekan pion, ada tantangan Menteri B3, ditolak, kembangkan perwira terlebih dahulu, gajah D7 kawan. Biarkan saja putih yang memulai pertukaran dan dia akan mempunyai lajur A semi terbuka bagi bentengnya. Kuda BD2 melanjutkan pengembangan, gajah C6, ada gajah E2 persiapan rokade. Kuda BD7, di sini pion H3 terlebih dahulu, gajah E7, rokade pendek juga Nordipek Abdusattorov. Tahap pembukaan kedua pemain sudah selesai. Ditandai dengan raja sudah rokade, menteri sudah berkembang, dan kedua benteng sudah saling terkoneksi. Kita masuk ke permainan middle game sekarang. Benteng FC1, benteng FC8. Di sini ada pion A4, pion A5, menteri mundur ke A2 kawan. Ya, menghindari pertukaran menteri, persiapan mungkin pionnya dorong maju. Di sini ada menteri mundur juga ke D8, lanjut Abdusattorov, pion B3, ada pion B6. Di sini angkat benteng C2, menteri F8, berkoneksi dengan gajahnya. Apakah ada ide tantangan pertukaran?
Benteng D1, gajah D6, menantang pertukaran ditolak, blokade memilih menantang pertukaran di peta E5. Nah, kalau kalian terima dengan kuda pukul kuda di sini, tentu jawabannya ambil balik dengan pion, tidak muin. Kalau diambil balik dengan gajah, maksud saya diambil dengan gajah kawan, kalian menyerahkan gajah ya, tentu masih akan diambil menggunakan pion, dapat gangguan juga kawan. Kurang bagus, jadi tahan saja. Memilih gajah mundur ke B7 untuk menghindari kuda kawan, dan di sini ada gajah B5. Kemudian menteri naik ke peta E7, jaga kudanya juga, ada kuda D ke F3. Siap menggantikan saudaranya jika terjadi jual beli peta E5. Kuda F8, gajah G5, pin kuda ada pion H6, gajah tetap pin kuda mundur ke H4 saja. Sepertinya kurang disukai oleh Stockfish. Kesini saja kawan, menurut Stockfish lebih kuat. Tapi memilih mundur ke peta H4, kemudian kuda G6 kembali menekan gajah. Kurang kuat menurut engine yang kuat dengan pion G5 saja. Gajah mundur ke peta G3 di sini kawan. Bisa kalian ikuti kuda yang akan kejar gajah, kuda ke-4. Tapi langsung kuda G6 kawan, dan dilatih juga oleh Arjun dengan pertukaran kuda pukul kuda G6, ambil balik oleh pion F. Setelah gajah D3 serang pion, dorong maju ke G5, gajah mundur ke G3 di sini dan jual beli lagi. Gajah pukul gajah G3, ambil balik oleh pion. Struktur pion kedua pemain sisi raja sudah rusak kawan, dan lajur F ini sudah betul-betul terbuka penuh. Kuda mundur ke D7, ada benteng F2 langsung dimanfaatkan oleh Arjun, tempatkan dua bentengnya segera ditumpuk kawan, dan ada pion E5 membuka tantangan. Di sini tadi ada menteri bergerak ke peta D6 terlebih dahulu, atau benteng ini juga diangkat ke C7 yang kuat, tapi mencoba ingin garbu gajah, garbu kuda. Gajah keluar terlebih dahulu ke F5 untuk pin kuda terhadap benteng, pion E4, dan gajah caplok kuda terlebih dahulu. Idenya agar tidak ada yang kontrol peta E5, peta E5 akan diduduki oleh kuda dan sangat nyaman nanti posisinya. Tapi menurut engine kawan, langsung kuda ini ke peta E5 saja. Kalau kuda pukul kuda di sini kalian mendapatkan benteng. Jelas tidak bisa dipertahankan lagi kawan. Bisa dipertahankan tapi tetap kawan, kalah kualitas perwira hitam nanti ke depan. Tapi Arjun memilih sikat kuda terlebih dahulu agar kudanya nyaman. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi pion, dan tidak ada lagi kuda ataupun gajah yang bisa ganggu kuda di peta E5. Hitam mempunyai gajah terang saja. Menteri E6 menghindari ancaman kuda, ada benteng F7 langsung menusuk kawan. Apakah kalian berani untuk melakukan korban menteri untuk mendapatkan benteng ini kawan? Ya kurang bagus ya, nanti menteri masih bisa ditemani benteng kawan. Jadi memilih gajah ke A6 menghindari serangan benteng untuk juga mengawal peta F1 kawan. Di sini benteng diangkat untuk bisa bertumpuk di lajur F. Ditantang langsung dengan benteng F8. Benteng bergerak ke peta F2 dobling, pertukaran benteng, ambil balik, tantang lagi, dan jual beli lagi kawan, ambil balik, kemudian menteri bergerak ke D2 saja. Untuk dukung pionnya siap diadu kawan, mungkin. Dan kuda ini masih cukup nyaman kawan, harus berhati-hati. Kontrol waktu sekarang, Lodipek Abdusator bermain lumayan cepat ya, masih punya 44 detik. Arjun sudah 15 detik di sini kawan. Raja E8, ternyata langkah kesalahan kawan. Pion C4 yang terkuat di sini. Tapi dengan Raja E8, Arjun pion B4, pion pukul, ambil balik. Di sini baru gajah C4, lagi-lagi langkah kesalahan. Pion C4 saja, loloskan pion kawan. Tapi dengan gajah C4. Nah, sekarang pion A5. Pion C pukul, pion B4 terlebih dahulu, menteri ambil balik. Jual beli pion kawan. Dan sudah tidak ada pion di sisi menteri sekarang. Nah, ini provokasi memang tadi gajah ya, bergerak ke peta C4 ini provokasi, tapi kuda ini menunggu momen yang tepat. Raja F8, menteri skak, blokade. Raja bergerak ke C7 di sini, ada gajah A2, kemudian menteri kejar gajah, bergerak lagi ke peta C4. Di sini menteri mendekati gajah, jelas persiapan sikat mendapatkan tambahan satu pion kawan. Skak posisinya, raja geser dan kuda caplok gajah, ambil balik. Sekarang Arjun unggul satu pion, pionnya bebas di lajur D. Kita masuk permainan endgame sekarang kawan, di langkah ke-46 skak. Raja F8, skak lagi, Raja G8, skak lagi,
bergerak mojok kawan ke peta H8, sekarang dorong pion G4 terlebih dahulu, atau bergerak menteri ke F5 kawan. Sedikit demi sedikit untuk juga tetap menekan pion ini dan memberikan jalan bagi pion D-nya. Tapi dengan pion G4 terlebih dahulu, Raja H7, menteri F5 skak, Raja mundur kembali, mulai dorong pion D5. Menteri A4 lanjut Abdus Satrov, kemudian Raja H2. Menteri B4 di sini untuk menjaga peta ini kawan supaya tidak didorong, ataupun juga peta F8 tadi. Menteri E5 berikan dukungan kawan. Pin pion di sini siap melakukan ancaman sewaktu-waktu juga di baris belakang. Menteri C5, pin pion agar tidak didorong skak terlebih dahulu. Raja H7, caplok pion E4 skak, 2 pion lolos kawan. Sudah tidak ada harapan bagi Nordicbek Abdus Satrov bisa menang atau berharap kontrol waktu dari Arjun jatuh. Sangat mudah bagi Arjun untuk memainkan permainan ini walaupun tersisa sedikit kontrol waktunya. Pin pion supaya tidak didorong. Nah, mundur lagi. Pin lagi pion kawan, dorong pion E4 sekarang, sedikit demi sedikit koneksikan 2 pionnya. Nah, Raja H7, menteri F5 skak, Raja mundur kembali, sekarang menteri ke F3. Raja H7 mulai dorong pion E5 nya kawan, dia menjaga pion ini tadi ya. Nah, menteri D4 sekarang, menteri F5 skak, Raja mundur kembali, dorong pion D6 sekarang, dorong pion H5, jual beli kawan, dorong pion G4 jual beli. Sudah tidak ada harapan, menyerahlah Abdus Satrov ini. Ya, menteri D2 masih belum mau menyerah. Nah, baru setelah dorong pion ini kawan, Abdus Satrov akhirnya menyerah. Ya, sejak tadilah. Kenapa buang-buang waktu? Kalau sudah tahu sejak tadi sudah pion di lajur ini sudah jatuh kawan, ya baiknya menyerah saja ya. Nah, di posisi ini harusnya sudah menyerah. Karena 2 pion ini sudah bebas, Raja pun dalam posisi yang nyaman kawan, terkawal oleh 3 pion. Tinggal menjaga diagonal gelap ini sudah tidak ada skak yang berarti lagi. Sambil menjaga pionnya bisa promosi. Harusnya di poin ini, di langkah ke-55, Abdus Satrov sudah menyerah saja. Oke, itulah kawan permainan dari Arjun versus Nordicbek Abdus Satrov pada babak kedua di blitz pertamanya kawan. Oke, untuk hasil sampai babak 9-nya besok saja ya admin update hasilnya seperti apa. Admin juga butuh rekom kalian kawan, game apa yang bisa kita ulas yang menarik. Jangan panjang-panjang lah biar admin juga tidak terlalu banyak ngomong kawan. Jangan makrus ataupun dan didupop ya, kecuali ada langkah extraordinary-nya kawan. Oke, jangan lupa mampir ke Instagram Legenda Catur Dunia ataupun Catur Mini kawan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.